Hai, kembali lagi di channel Anak Cinema. Sekarang saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Bloody Orange yang dirilis tahun 2016, dan film ini menceritakan kisah seorang pria tua kaya yang mempunyai istri cantik. Namun karena si pria ini letoy, membuat si istri pun sering godain pembantu rumahnya agar dia bisa terpuaskan. Sebelum lanjut, siapkan secangkir kopi, tisu, dan mencari posisi enak untuk menikmati film yang akan diceritakan. Dan jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke alur filmnya. Let's go! Scene diawali dengan memperlihatkan seorang bapak-bapak yang sedang berburu kelinci yang bernama Bill. Nah, si Bill ini berprofesi sebagai musisi sukses yang kaya raya, dan sekarang ia memiliki istri cantik yang masih muda, ya tanda-tanda gitulah, yang bernama Isabel. Akan tetapi, si Isabel ini enggak pernah puas saat ngewe karena si Bill ini udah letoy, yang membuat Isabel juga jadi suka menggoda pembantunya yang masih muda yang bernama David. Di sini, si Isabel yang renang itu tidak memakai apa-apa ya, mulus banget pokoknya. Lalu, di malam harinya, si Bill pun makan malam bersama dengan Isabel, dan si Bill pun nafsunya gede tapi letoy, langsung meremas susunya si Isabel, dan mereka pun langsung berdansa. Setelah beres semua, Bill pun nanya kepada si Isabel apakah dia mau diewe oleh pria lain yang lebih tampan darinya, dan si Isabel bilang kalau dia emang pengen diewe, cuma nggak enak aja sama si Bill. Namun si Bill memperbolehkan si Isabel diewe oleh pria lain asalkan nggak ketahuan sama dirinya. Lalu di pagi harinya, benar saja, si Isabel diewe dari belakang sama pembantunya, yaitu si David. Namun, si Isabel kesel karena si David nafsunya gede doang, tapi cuma tahan sebentar. Nah, setelah beres bercocok tanam, si Isabel pun langsung bersantai di pinggir kolam sambil nggak pakai BH ya. Setelah beres berenang atau setelah beres bersantai, si Isabel pun ganti baju pakai daster yang aduhai banget. Lalu tak lama kemudian, datang seorang pria yang bernama Lucas, yang ternyata ia adalah anak dari mantan suami Isabel. Ya, jadi gini, Isabel itu pernah nikah dengan seorang pria tua, dan itu adalah ayahnya Lucas. Tapi si Isabel juga pernah berselingkuh ya sama si Lucas. Jadi anak sang bapak pernah nyolok si Isabel. Nah, kedatangan si Lucas ini mau menagih warisan ayahnya yang jatuh semua ke tangan Isabel, karena ia sebagai anak merasa punya hak atas warisan itu. Namun si Isabel nggak mau ngasih warisan itu kepada si Lucas karena menurut dia ayahnya sendirilah yang memberikan kepada dirinya. Lalu si Lucas pun mengancam si Isabel kalau dia akan menyebar video ngewe dirinya ke X video. Lalu tak lama si Bill datang, dan si Bill sama sekali nggak risih dengan kedatangan mantan pacar istrinya. Malah si Bill ngajak si Lucas untuk makan malam di rumahnya. Lalu mereka berdua pun mengobrol, dan si Bill sudah mengetahui tujuan si Lucas kemari, yaitu dia pengen lagi mencicipi tante Isabel yang lagi masak nggak pakai BH. Sekaligus si Lucas juga pengen minta warisan ayahnya. Dan si Lucas juga ngasih tahu kepada Bill kalau si tante Isabel ini juga mau ngeruk hartanya si bapak. Yang membuat si bapak tersenyum adalah karena dia nggak masalah kalau emang itu si Isabel inginkan. Lalu di malam harinya, mereka pun melanjutkan urusan soal warisan itu, dan si Bill bilang kalau bukti yang dibawa si Lucas tidak cukup untuk membuat warisan itu jatuh kepada Lucas lagi. Dan si Lucas juga langsung merasa tidak adil karena ibunya sendiri yang nikah selama 37 tahun dengan ayahnya tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan si Isabel yang nikah hanya setahun lebih saja malah mendapatkan semuanya. Lalu si Isabel bilang kalau dia dapat warisan itu karena diberikan ayahnya si Lucas sendiri. Dan yang kedua, si Isabel nggak ngerebut ayahnya dari Lucas karena pas si Isabel menikah, ibunya Lucas sudah cerai dengan ayahnya Lucas. Lalu si Isabel pun ngajak ngewe si Bill, namun si Bill ngerasa kalau mereka terlalu kasar kepada si Lucas, yang membuat si Bill semakin susah bangun burungnya. Di pagi hari, si Bill pun langsung ngajak si Lucas berburu kelinci di kebun, sedangkan si Isabel yang lagi aduhai banget langsung ngajak si David ngewe 2 ronde. Setelah beres ngewe, si Isabel pun langsung ngomel lagi kepada si David karena si David lagi-lagi tak bisa puasin si Isabel. Lalu kita ke si Bill dan Lucas dulu yang baru saja pulang dari berburu, sambil si Bill juga langsung beristirahat dan langsung tidur, sedangkan si Lucas duduk santai di pinggir kolam sekaligus cuci mata karena si Isabel lagi berenang. Dan si David juga ngeliatin si Isabel karena dia juga nggak bisa muasin Isabel. Lalu si Isabel pun bilang kepada David kalau dia akan ngasih jatah sekali lagi kepadanya, dan kalau masih sebentar maka Isabel nggak akan pernah lagi ngajak ngewe David. Nah, pada saat mereka ngobrol itu diperhatiin sama si Lucas yang emang udah curiga dengan kedekatan mereka berdua. Lalu di malam harinya, Lucas pun makan berdua dengan Isabel, dan mereka masih saja berdebat soal warisan itu, termasuk ancaman si Lucas yang akan menyebarin video ngewenya si Isabel. Nah, Isabel pun langsung ngadu kepada Bill kalau dirinya diancam sama Lucas.
Namun, Bill yang sudah senior di perebutan warisan menenangkan si Isabel kalau Lucas itu cuma bohong doang. Lalu di pagi harinya, si Isabel meminta maaf kepada Lucas atas perlakuan dirinya selama ini, dan dia pun mau mengalah dengan memberikan setengah warisannya kepada Lucas. Namun Lucas kekeh pengen semua warisan itu kepada dirinya, dan Isabel yang kesel pun langsung ninggalin gitu aja. Nah, pas di kamar, si Isabel ngelihat si Bill tiba-tiba lagi merenung sambil menangis, dan si Isabel yang patahnya empuk banget itu pun langsung meluk si Bill. Lalu kita ke Lucas lagi, yang ternyata sudah ngobrol dengan si David, dan si Lucas tahu hubungan si David dengan Isabel yang suka ngewe. Lalu mereka berdua berbisi-bisi, dan ternyata si Lucas nyuruh si David untuk memperkosa Isabel sekalian. Dan benar saja, pas Isabel beres berenang, dia pun langsung digrepe sambil mau dicelupin paksa oleh si David. Namun teriakan Isabel pun langsung terdengar sama si Bill, dan langsung refleks, dan si Bill pun langsung ngambil bedilnya. Dan tak lama kemudian, si David pun ditembak berkali-kali oleh si Bill hingga ia pun tewas seketika. Nah, kesempatan itu pun digunakan oleh Lucas untuk menelpon polisi. Namun pas ia menelpon, si Lucas langsung dibentur sama bedilnya si Bill, dan si Lucas pun langsung diikat di sebuah kamar. Sekaligus Isabel langsung nempelin jarinya si Lucas ke bedilnya si Bill supaya si Lucas juga keseret dalam kasus ini. Sedangkan si Bill langsung berangkat ke kota karena ia mau ngurusin soal kematian si David, dan si Bill sudah memiliki rencana agar mereka berdua lolos dari kasus ini. Nah, singkat cerita, Bill langsung pergi malam itu juga, dan si Isabel langsung bersihin mayatnya si David. Tapi ia nggak sanggup karena badan si David terlalu berat. Lalu Isabel pun minta bantuan kepada Lucas untuk nguburin mayatnya. Namun Isabel memperingati Lucas agar jangan coba-coba untuk kabur, karena Isabel udah nyimpen paspor si Lucas, dan dia juga bisa laporin kalau si Lucas mau meras dirinya dan membawa video ngewenya. Sekalian diseret juga pada kasus kematian si David, karena sidik jarinya sudah menempel di bedilnya si Bill. Dan akhirnya si Lucas pun langsung ngebantuin Isabel ngubur mayatnya si David. Dan keesokan harinya, Lucas kebangun dari tidurnya, lalu nyantai di pinggir kolam. Sekaligus, ia pun menasehati Isabel yang renang sering nggak pakai baju, padahal rumahnya ada laki-laki selain suaminya. Namun si Isabel nggak peduli sama sekali. Lalu Isabel pun nawarin opsi ke Lucas untuk pergi sekarang juga, dan Isabel nggak bakal laporin Lucas ke polisi. Namun Lucas balik ngancem bahwa dialah yang akan ngelaporin duluan, dan Isabel ngasih tahu bahwa Bill dekat dengan polisi jenderal yang bikin Bill posisinya sangat kuat. Apalagi buktinya banyak yang bisa bikin si Lucas keseret pada kasus ini. Namun si Lucas gak mau pergi tanpa uang warisannya. Nah, di malam harinya Lucas mabuk berat, jadi mikir nekat untuk membunuh Isabel karena ia sudah terlanjur kesal. Namun pas Isabel lagi dicekek, tak lama si Bill langsung pulang, dan ia pun langsung memukul Lucas. Lalu Bill pun menawari Lucas untuk membunuh dirinya, dan Lucas pun bisa pergi dengan uang dan hidup bebas karena Bill udah capek hidup dengan penyakit leukemia, dan rudalnya juga sudah letoy. Jadi Bill lebih memilih mati dibunuh agar asuransinya bisa turun ke tangan Isabel. Sedangkan warisan Isabel akan diberikan kepada si Lucas karena Bill sudah menskenario semua hal ini dengan polisi di kota. Sekaligus Bill menyuruh si Lucas untuk ngebongkar lagi kuburnya si David, karena pada skenario si Bill, mayatnya si David harus tetap ada di kolam renang. Nah, setelah itu Lucas langsung ngembalikin mayatnya si David ke kolam renang, dan Bill bilang kalau dia nggak mau kalau pas mati Isabel jadi miliknya Lucas, dan Isabel bilang kalau dirinya nggak mau sama si Lucas. Nah, untuk berjaga-jaga agar Lucas tidak bermacam-macam pada Isabel, mereka pun memaksa Lucas untuk membuat video pengakuan kalau dirinya lah yang membunuh si David. Lalu singkat cerita, setelah bikin video, Bill pun langsung ditembak sama si Lucas, dan akhirnya Lucas pun langsung bisa bebas. Namun Isabel juga nggak mau uang itu diambil sama Lucas. Lalu ia pun nodongin pistol kepada Lucas dari jarak dekat. Dan ketika ia mau ditembak, tiba-tiba Lucas sudah ngambil gunting, dan dia pun langsung nusukin guntingnya kepada Isabel. Namun Isabel masih bisa loncat ke kolam renang, yang membuat si Lucas pun nggak bisa melihat si Isabel karena dia juga lagi mabuk. Lalu Lucas pun ngambil bedilnya Bill, dan ia pun menembak secara sembarangan. Sedangkan Isabel yang tiap hari renang jadi terlatih di dalam air. Dia pun bersembunyi di bawah mayatnya si David. Lalu ia menembak Lucas beberapa kali, yang udah pasti Lucas pun langsung tewas. Setelah itu Isabel pun langsung menelpon polisi dengan bilang kalau suaminya dibunuh orang nggak dikenal, dan film Bloody Orange pun berakhir.